Hai guys, welcome to Aman Daily Vlog. Video ini yaitu lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tugas mata kuliah universitas yang disuruh untuk merangkum materi dalam bentuk video. Nah, di sini aku akan merangkum materi tentang manusia dan tantangan hidup di dunia dari buku Pendidikan Islam berbasis kehidupan dari Universitas Negeri Malang. Nah, untuk yang pertama yaitu hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Lalu dalam pandangan Islam, manusia juga disebut sebagai Bani Adam atau anak cucu Nabi Adam karena manusia di sini menjadi keturunan Nabi Adam, yang Nabi Adam itu menjadi manusia pertama di dunia. Nah, di dalam Al-Quran ini ada 3 istilah untuk manusia. Untuk yang pertama ada Al-Bashar, An-Nas, Al-Insan. Al-Bashar di sini artinya yaitu gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat seperti memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan untuk An-Nas yaitu menunjuk pada keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan untuk yang terakhir yaitu Al-Insan, yaitu mengandung pengertian bahwa makhluk mukallaf, pengemban amanah Allah Subhanahu wa taala dan khalifahnya di muka bumi ini. Untuk yang kedua yaitu aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama yaitu potensi diri. Potensi diri ini memiliki dua potensi, yaitu potensi positif dan potensi negatif. Untuk potensi positif yaitu manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yang artinya yaitu manusia hanya bertuhan kepada Allah. Untuk yang kedua yaitu diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Untuk yang ketiga yaitu manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang terpintar, dan makhluk Allah yang bersedia untuk memegang amanat. Nah, sedangkan untuk potensi negatifnya yaitu manusia adalah makhluk yang lemah. Lalu ada juga manusia suka keluh kesah. Lalu manusia adalah makhluk zalim dan ingkar. Manusia juga menjadi makhluk yang suka membantah dan suka melewati batas. Lalu untuk poin yang kedua yaitu komponen diri. Komponen diri ini ada 4 bagian, yaitu fitrah, nafsu, qalbu, dan akal. Untuk fitrah di sini artinya ciptaan. Untuk nafsu di sini diartikan sebagai syahwat atau jiwa. Secara umum, nafsu menunjuk kepada sisi dalam diri manusia yang berpotensi baik dan buruk, yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna dan berfungsi menampung dan mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Nah, nafsu ini merupakan salah satu hal yang membedakan manusia dengan malaikat. Kalau malaikat di sini memiliki jasad dan akal, sedangkan manusia memiliki jasad, akal, dan nafsu. Dengan akal dan nafsu yang dimiliki, manusia berpotensi melakukan kebajikan dan kejahatan. Namun, untuk malaikat, karena tidak memiliki nafsu, jadi malaikat hanya melakukan kebajikan atau kebaikan saja. Nah, lalu apa bedanya dengan binatang? Binatang di sini hanya memiliki jasad dan nafsu, tidak memiliki akal. Jadi binatang cenderung melakukan kejahatan. Sedangkan menurut Imam Ghazali, derajat manusia itu di antara malaikat dan binatang. Kalau manusia bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka ia akan naik derajatnya melebihi malaikat. Sebaliknya, jika ia dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka ia akan turun derajatnya seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Untuk yang ketiga yaitu ada qalbu atau hati. Secara bahasa, qalbu bermakna membalik karena sering kali berbolak-balik, terkadang senang, terkadang susah, ada kalanya setuju, ada kalanya menolak. Di sini qalbu
dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu kolbun salim atau hati yang selamat, sehat, bersih, kolbun marid yaitu hati yang sakit, dan kolbun mahtum yang artinya hati yang tertutup. Untuk yang keempat yaitu akal. Akal diartikan sebagai pengikat atau penghalang. Maksudnya ialah sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang agar tidak terjerumus ke dalam salah satu dosa. Lalu yang ketiga yaitu ada lingkungan. Lingkungan di sini menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perilaku manusia. Maksudnya, perilaku atau kualitas ketakwaan seseorang disebabkan oleh pengaruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Lingkungan yang berpengaruh itu meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan pendidikan. Lalu ada ikhtiar manusia. Untuk poin terakhir yaitu ada kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Sebagai hamba Allah, kedudukan dan tujuan penciptaan manusia yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia mendapat tugas untuk beribadah kepadanya. Sedangkan sebagai khalifah Allah, manusia memegang mandat dari Allah untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi ini. Lalu ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Khalifah atau perintah untuk memakmurkan bumi merupakan amanat langsung dari Allah atas manusia. Dalam mengemban amanat Allah, manusia menjadi khalifah harus berilmu yang memadai, mempraktikkan ilmunya untuk kemakmuran bersama, menjaga niat dalam memakmurkan bumi ini hanya karena Allah, berdoa, menjaga hati. Nah, itu tadi rangkuman materi dari bab manusia dalam dunia. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang jelas dan tadi tiba-tiba lampunya mati karena casnya habis. Mohon maaf. Nah, sekian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. See you.